Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai malware. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Nurmila, Ade Alfian, Ruslan Kadir, M. Nurul Fajri, M. Andika Swa, Adi Saprilia Putri, dan Muhammad Husair Nawawi. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi. Saya persilakan ke pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian malware. Malware adalah singkatan dari malicious software, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk menyebabkan kerusakan, mencuri data, atau mengganggu kinerja sistem komputer atau jaringan. Nah, malware ini juga bisa berbentuk virus, trojan, ransomware, worm, spyware, adware, rootkit, dan lain-lain. Nah, malware ini biasanya menyebar melalui internet, email, media penyimpanan, atau celah keamanan. Baik, mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu jenis-jenis malware. Terdapat berbagai jenis malware yang bisa mengancam perangkat Anda, termasuk virus, trojan, dan adware. Berikut adalah penjelasan beberapa Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang jenis-jenis malware yang perlu Anda waspadai. Yang pertama itu virus. Virus adalah jenis malware yang memiliki kemampuan untuk menggandakan dirinya sendiri dan menyebar ke perangkat lain. Virus seringkali merusak atau bahkan menghapus data pada perangkat yang terinfeksi. Cara penyebarannya bisa melalui lampiran Gmail, perangkat USB, atau berbagai file. Virus bekerja dengan cara menempel pada program atau file yang ada di perangkat dan ketika program atau file tersebut dijalankan, virus akan aktif dan mulai menginfeksi perangkat dengan menggandakan dirinya sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan serius pada perangkat dan kehilangan data yang berharga. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk selalu berhati-hati terhadap lampiran email yang mencurigakan. Menggunakan perangkat USB dari sumber yang terpercaya dan memastikan file yang dibagikan aman dari virus yang yang dapat dengan menggunakan perangkat lunak antivirus yang terkini. Yang kedua itu ROM. ROM adalah salah satu jenis malware yang memiliki kemampuan untuk menyebar secara mandiri tanpa perlu melekat pada program atau file tertentu. Mereka seringkali memanfaatkan kerentangan atau celah dalam sistem jaringan untuk menginfeksi perangkat lain yang berhubung ke jaringan tersebut. Keunikan utama ROM adalah kemampuannya untuk menggandakan menggandakan diri dengan cepat dan menyebar ke banyak perangkat dalam waktu singkat tanpa interaksi pengguna. Ini membuat ROM menjadi ancaman yang sangat potensial dalam menyebar luas dan merusak sistem komputer karena mereka dapat menyebabkan beban jaringan yang tinggi dan merusak yang signifikan pada perangkat yang terinfeksi. Selain itu, ROM juga dapat digunakan oleh penyerang untuk tujuan berbahaya seperti mencuri data sensitif, menghancurkan atau menghapus file, atau bahkan menciptakan botnet yang dapat digunakan untuk serangan koordinasi. ROM dapat menyebar melalui berbagai saluran termasuk Gmail atau perangkat USB. Oleh karena itu, penting untuk selalu memperbarui perangkat lunak, keamanan dan sistem operasi Anda, menjaga perangkat Anda terlindungi dengan perangkat lunak, antivirus yang terbaru, dan mengikuti praktik keamanan jaringan yang baik agar terhindar dari ancaman ROM yang dapat mengganggu kestabilan dan keamanan sistem Anda. Yang ketiga yaitu Trojan. Trojan singkatan dari Trojan Horse adalah salah satu jenis malware yang sangat licik karena mereka menyamar sebagai program atau file yang tampaknya berguna atau sah, tetapi pada kenyataannya memiliki tujuan jahat yang merugikan pengguna yang tidak curiga.
mereka dengan kuda Troya dalam mitologi Yunani kuno yang disembunyikan dalam bangunan raksasa. Troja bertujuan untuk mengelabui pengguna agar menginstal atau menjalankan mereka. Troja dapat melakukan berbagai tindakan berbahaya seperti mencuri data pribadi atau keuangan, memberikan akses ilegal kepada penyerang ke dalam perangkat atau merusak sistem secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengguna harus selalu berhati-hati saat mengunduh atau membuka file dari sumber yang tidak dikenal, serta memastikan untuk menjalankan perangkat lunak keamanan yang terbaru guna mendeteksi dan menghapus Trojan secara segera setelah terdeteksi. Langkah-langkah ini langkah-langkah ini sangat penting untuk melindungi perangkat dan data pribadi dari ancaman Trojan yang merusak dan menggunakan aktivitas online. Yang selanjutnya yaitu spyware. Spyware adalah salah satu jenis malware yang merugikan yang beroperasi secara diam-diam dengan tujuan mengumpulkan informasi pribadi pengguna tanpa persetujuan mereka. Jenis malware ini mencari data sensitif seperti kata sandi, riwayat penelusuran web, data keuangan, dan informasi pribadi lainnya. Pada perangkat yang terinfeksi setelah data ini berhasil diambil, para penyerang dapat menggunakannya untuk kepentingan ilegal seperti pencurian identitas, penipuan keuangan, atau pemantauan invasif. Terdapat aktivitas online individu spyware seringkali tersembunyi dalam perangkat lunak atau aplikasi yang tampak sah, dan pengguna tidak menyadari kehadirannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan perangkat lunak keamanan yang terbaru. Selanjutnya yaitu fileless. Fileless malware adalah bentuk malware yang sangat licik karena tidak melekat pada file atau program tertentu dalam sistem komputer. Sebaliknya, mereka biasanya menginfeksi dan menyebar di dalam memori sistem karena tidak ada berkas fisik yang bisa diidentifikasi atau dihapus oleh perangkat lunak antivirus. Fileless malware seringkali sulit dideteksi dan diatasi. Mereka dapat memanfaatkan celah dalam sistem operasi atau perangkat lunak yang berjalan untuk menyusup dan menjalankan tindakan berbahaya tanpa meninggalkan jejak bekas. Hal ini membuat fileless malware sangat efektif dan mengeksploitasi perangkat dan mencuri data atau menggunakan aktivitas tanpa sepengetahuan pengguna. Sekian materi dari saya serahkan ke teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak malware. Dampak malware pada dunia digital saat ini sangat terasa, apalagi di dunia yang serba digital saat ini. Bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh malware berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan oleh malware. Yang pertama yaitu merubah tampilan web. Merubah tampilan web juga dikenal sebagai website defacement, merupakan tindakan ilegal di mana peretas mengakses situs web dan mengganti tampilannya dengan konten yang tidak diinginkan atau pesan-pesan negatif. Tindakan ini dapat memiliki konsekuensi serius, baik bagi pemilik situs web maupun pengunjungnya. Pertama-tama, tampilan yang tidak sah dapat merusak reputasi dan citra pemilik situs web, serta mengganggu pengalaman pengguna. Oleh karena itu, penting bagi pemilik situs web untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang kuat, seperti memperbarui perangkat lunak, mengamankan kata sandi, dan memonitor aktivitas situs web secara berkala, guna melindungi situs mereka dari serangan perubahan tampilan dan potensi dampak negatifnya. Dampak yang kedua yaitu adalah malfesting. Malfesting merupakan serangan yang melibatkan penyuntikan dan penyebaran malware melalui iklan daring di situs web. Serangan ini menginfeksi pengunjung situs web melalui dua metode utama. Yang pertama yaitu ketika seseorang pengunjung mengklik iklan yang mencurigakan di dalam situs web. Yang kedua yaitu melalui metode drive-by, di mana pengunjung dapat terinfeksi hanya dengan mengunjungi situs web yang memasang iklan berbahaya tersebut. Jika pengunjung terinfeksi malware dapat menyebar dan menginfeksi komputer yang digunakan, mengancam keamanan data dan privasi pengguna. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk selalu berhati-hati saat berinteraksi dengan iklan online dan memastikan bahwa perangkat mereka dilengkapi dengan
perangkat lunak keamanan yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan malvertising. Selain itu, pemilik situs web juga memiliki tanggung jawab untuk memonitor iklan yang ditampilkan di situs mereka dan memastikan keamanan bagi pengunjungnya dengan mengidentifikasi dan menghapus iklan berbahaya jika ditemukan. Dampak yang ketiga yaitu tidak muncul dari list hasil mesin pencarian. Tidak muncul dari list hasil pencarian seperti Google dan mesin pencari populer lainnya memiliki praktik rutin dalam meninjau situs web yang mungkin telah terinfeksi oleh malware atau memiliki konten berbahaya. Jika ditemukan bahwa sebuah situs web terinfeksi, mesin pencari tersebut akan menghapusnya dari hasil pencarian mereka. Hal ini dilakukan untuk melindungi pengguna dari potensi risiko keamanan yang dapat muncul ketika mereka mengunjungi situs yang terinfeksi. Selain itu, mesin pencari juga akan memberikan tanda peringatan pada hasil pencarian yang mengarah ke situs yang telah terinfeksi, sehingga pengunjung dapat memahami risiko yang terkait dengan mengakses situs tersebut. Namun dampak negatif dari tindakan ini adalah penurunan lalu lintas atau traffic situs web yang terinfeksi. Karena pengguna mungkin akan menjauhinya setelah melihat peringatan atau hasil pencarian yang tidak mencantumkannya. Akibatnya pemilik situs web harus dengan cepat mengatasi masalah keamanan dan membersihkan situs mereka agar dapat kembali muncul di hasil pencarian dan memulihkan kepercayaan pengguna. Salah satu dampak paling berbahaya dari keberadaan malware adalah terjadinya pencurian data yang berpotensi merugikan pengguna maupun pemilik situs web. Malware memiliki kemampuan untuk mengumpulkan berbagai jenis data yang ada di situs web yang terinfeksi. Data ini kemudian akan dapat disalahgunakan dalam berbagai tindakan kejahatan. Data yang sering menjadi target utama malware termasuk informasi pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon, kata sandi yang disimpan, informasi kartu kredit, serta akun yang terdaftar atau tersimpan pada situs web. Penting untuk diingat bahwa data-data ini sangat sensitif dan jika jatuh ke tangan yang salah dapat digunakan untuk pencurian identitas, penipuan finansial, atau tindakan ilegal lainnya. Oleh karena itu, melindungi situs web dari serangan malware dengan perangkat lunak, keamanan yang kuat, dan praktik keamanan yang baik adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga keamanan data, pengguna, dan pemilik situs. Mungkin itu materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu perkembangan malware di era sekarang. Tren malware pada tahun 2022 yang sering terjadi, terdapat beberapa serangan-serangan yang umum dijumpai, di antaranya adalah yang pertama itu phishing. Fenomena serangan malware melalui email dengan memanfaatkan teknik rekayasa sosial telah menjadi salah satu metode paling umum dan efektif yang digunakan oleh para penyerang cyber. Dalam laporan dari Acronis, ditemukan bahwa sebanyak 94% malware disebarkan melalui email dengan menggunakan teknik rekayasa sosial untuk memanipulasi pengguna agar membuka lampiran atau mengklik tautan berbahaya. Serangan phishing yang merupakan varian dari rekayasa sosial telah menjadi ancaman yang semakin merajalela dalam dunia cyber. Serangan phishing sudah menjadi salah satu jenis serangan yang paling umum dan situsnya semakin memburuk seiring berlanjutnya waktu. Pada tahun 2021, pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 23% lebih banyak pemblokiran email phishing dan 40% lebih banyak email malware di kuartal 3 dibanding dengan kuartal 2 di tahun yang sama. Ini menunjukkan bahwa serangan phishing dan malware melalui email telah menjadi masalah yang semakin serius dan membutuhkan tindakan yang lebih ketat dalam melindungi penggunaan dan organisasi dari ancaman ini. Yang kedua ada ransomware. Ransomware tetap menjadi salah satu ancaman utama dalam dunia cyber hingga saat ini. Serangan jenis ini terus menjadi pilihan yang sangat menguntungkan bagi para penjahat cyber, terutama ketika mengincar berbagai sektor seperti sektor publik, layanan kesehatan, manufaktur, hingga organisasi yang memiliki nilai tinggi. Bahkan menurut perkiraan Acronis, kerugian yang disebabkan oleh serangan ransomware diperkirakan akan melebihi angka 20 miliar sebelum akhir tahun 2021. Sekian materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Ya,
materi selanjutnya yaitu deteksi dan pencegahan malware. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi dan mencegah malware itu berkembang. Nah, di sini itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu install perangkat lunak pada keamanan pertama, di mana kita direkomendasikan untuk menginstal keamanan seperti Avast dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pembaharuan perangkat lunak seperti pembaharuan Windows dan lain sebagainya. Selanjutnya memperkuat kata sandi dengan menggunakan beberapa karakter-karakter khusus ataupun dengan angka-angka. Nah, selanjutnya yaitu menghindari tautan atau penglitian tautan pada lampiran-lampiran yang mencurigakan pada saat browser ataupun pada saat mencari hal-hal di internet. Pendidikan dan pelatihan penggunaan juga sangat penting untuk mencegah ataupun pendeteksian pada malware. Pencadangan data secara berkala juga sangat penting untuk pencegahan dan pendeteksian malware. Terdapat penggunaan pada perangkat lunak keamanan terkini itu beberapa sudah direkomendasikan penggunaannya seperti Windows Defender dan lain sebagainya. Nah, adapun beberapa hal yang mencakup seperti pemantauan aktivitas jaringan itu direkomendasikan untuk pencegahan pada tahap selanjutnya. Next PPT. Nah, tantangan masa depan dalam menghadapi malware. Terdapat 4 poin di presentasi kali ini. Yang pertama yaitu malware yang menyamar. Yang kedua, malware berbasis kecerdasan buatan. Yang ketiga, malware terhadap IoT atau Internet of Things. Selanjutnya yaitu perlindungan data pribadi pada era digital. Nah, malware yang menyamar adalah salah satu tantangan yang besar dalam keamanan cyber, dalam evaluasi malware yang semakin canggih yang dapat menyamar, di mana dalam beberapa kasus, malware dapat menggunakan teknik penyamaran yang sangat canggih, seperti enskripsi, penggunaan sertifikat digital, ataupun bahkan bersembunyi di dalam file. Selanjutnya, malware berbasis kecerdasan buatan, di mana malware yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk memodifikasi diri dan menghadapi pendeteksian. Yang semakin memprihatinkan dalam dunia keamanan cyber adalah kita menggunakan AI sebagai modifikasi diri untuk pendeteksian malware, di mana dengan adanya kemampuan ini, taktik serangan yang digunakan untuk malware berbasis kecerdasan buatan menjadi lebih sulit diprediksi, di mana mereka dapat merubah dan beradaptasi membuat kita menjadi lebih rumit untuk mendeteksi apakah laptop ataupun software kita itu terjangkit malware atau tidak. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap IoT atau Internet of Things, di mana perangkat IoT dirancang dengan fokus pada kemudahan penggunaan yang dapat membuat mereka menjadi sasaran yang potensial bagi malware. Di mana untuk melindungi diri dari ancaman ini penting untuk selalu menjaga keamanan perangkat IoT untuk selalu memastikan bahwasanya perangkat memiliki pengaturan keamanan yang kuat, mengganti kata sandi bawaan dengan kata sandi yang kuat, memperbaharui perangkat lunak IoT secara teratur. Selain itu, pemantauan aktivitas terhadap jaringan rumah ataupun bisnis, pendeteksian aktivitas yang mencurigakan menjadi sangat penting dalam perlindungan IoT ini. Selanjutnya, yaitu perlindungan data pribadi pada era digital, di mana data pribadi yang bocor dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi yang serius terhadap pencurian dan ataupun identitas penyalahgunaan keuangan, di mana pada Eropa sendiri itu telah terjadi hal yang sangat penting untuk membantu perang tikup data, yaitu ada yang dinamakan dengan GDPR yang mengharuskan perusahaan untuk menjaga data pribadi dengan baik, untuk memberikan transparansi transparansi tentang bagaimana data digunakan dan memberikan hak kepada individu untuk mengelola data mereka terhadap data-data yang diberikan, di mana selain regulasi terdapat praktis pelindungan data yang baik, termasuk penggunaan enskripsi yang terdapat pada WhatsApp, penggunaan kata sandi yang kuat seperti penggunaan karakter seperti yang saya katakan tadi, di mana di tengah transformasi digital ini yang sangat pesat, data itu sangat
mudah untuk dibocor ataupun diambil dan telah menjadi aset yang sangat berharga untuk kita untuk menjaga data-data tersebut. Mungkin sekian